Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu. Pada kesempatan ini, saya akan membahas peningkatan kinerja kelembagaan, sebuah aspek yang sangat krusial dalam memastikan organisasi, terutama lembaga publik, mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan. Kita semua memahami bahwa sebuah lembaga tidak hanya dinilai dari output yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana proses internal berjalan. Kinerja kelembagaan mencerminkan efektivitas sistem, kualitas sumber daya manusia, serta kekuatan tata kelola yang ada di dalamnya. Mari kita telusuri apa itu peningkatan kinerja kelembagaan. Mengapa peningkatan kinerja kelembagaan itu sangat penting? Ada 3 alasan utama. Yang pertama, tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan dan integritas lembaga. Yang kedua, kompleksitas tugas yang terus berkembang. Permasalahan yang dihadapi oleh lembaga semakin dinamis sehingga membutuhkan kapasitas organisasi yang adaptif. Dan yang ketiga, adanya tuntutan regulasi dan reformasi birokrasi yang mendorong lembaga untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas tata kelola. Selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi kinerja kelembagaan? Mari kita tanya narasumber berikutnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja kelembagaan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga sistem dan prosedur, yang keempat kepemimpinan, dan yang kelima pemanfaatan teknologi. 5 poin yang saya sebutkan tadi merupakan peningkatan kinerja kelembagaan yang ada di Kota Probolinggo selama ini kita lakukan. Menurut Pak Ade, bagaimana sih strategi peningkatan kinerja kelembagaan itu? Strategi peningkatan kinerja kelembagaan. Yang pertama yaitu penguatan perencanaan berbasis kinerja, yaitu perencanaan tidak boleh hanya bersifat administrasi, tapi harus berbasis pada target yang jelas, tolak ukur, dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis dan pengembangan kompetensi pegawai dapat meningkatkan kualitas kinerja dan adaptasi terhadap perubahan. Itu merupakan salah satu peningkatan yang dilakukan Bawaslu Kota Probolinggo kepada SDM. Yang ketiga yaitu optimalisasi tata kelola organisasi yang meliputi penyempurnaan SOP, peningkatan koordinasi antar unit, serta penguatan fungsi pengawasan internal. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem digital dalam pelaporan, monitoring, dan evaluasi akan mempercepat proses serta meminimalisir kesalahan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu penguatan budaya kerja. Budaya kerja ini menjunjung tinggi integritas, khususnya di karyawan Bawaslu Kota Probolinggo, disiplin, dan kolaborasi akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Selain itu, evaluasi berkala sangat penting untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dijalankan memberikan dampak yang nyata. Di samping monitoring dan evaluasi, tantangan apa yang bisa menghambat dalam kinerja kelembagaan ini? Mari kita bergeser kepada narasumber berikutnya untuk menjawab topik ini. Ya, dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban kita, tampaknya seperti yang sudah kita bahas, cukup ada evaluasi terhadap beberapa tantangan yang harus segera kita solusikan. Dan beberapa tantangan tersebut, baik itu mengenai keterbatasan sumber daya, khususnya keuangan, karena kita masih belum satker, maka perlu kiranya kemampuan dari para pimpinan bekerjasama dengan Korsek melakukan suatu upaya penyesuaian-penyesuaian. Di sisi lain, ada beberapa juga terkait dengan skill, kemampuan dari sumber daya manusia yang ada di staf Bawaslu, kiranya perlu ada selalu diasah dan selalu dilatih untuk bisa meningkatkan kemampuan. Sedangkan tantangan kedua, kiranya kita perlu juga memberikan suatu perhatian terhadap adanya resistensi terjadinya pemahaman dari pihak staf yang dalam melaksanakan tugasnya dengan kondisi jam kerja yang baru, dengan jam kerja yang sudah cukup lama, sehingga mereka punya pengalaman. Itu perlu ada suatu penyesuaian-penyesuaian. Baik dari pihak yang baru, kita harapkan cepat untuk bisa belajar, dan juga yang lama tentunya tidak menghilangkan etos kerjanya, tidak memudahkan permasalahan. Oleh karena itu, ke depan dengan adanya suatu upaya untuk bisa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ini, para pihak juga harus sama-sama saling memberi dan juga menerima, dan juga saling mendukung dalam pelaksanaan keharmonisan hubungan bekerja. Dan yang ketiga ini, kita juga perlu ada suatu tinjauan tantangannya berupa sistem koordinasi antar unit, antar divisi, dan juga antar dengan lembaga lain, khususnya lembaga atas kita, karena di Bawaslu Provinsi sendiri tentunya kita perlu menyesuaikan sistem irama kinerja yang ada di Bawaslu Provinsi. Sebagaimana diketahui, untuk Provinsi Jawa Timur saat ini mendapatkan suatu predikat yang cukup bagus dan mempunyai standar-standar tertentu.
Mau tidak mau dari seluruh staf kita dan juga dari diri kita sebagai pimpinan perlu ada penyesuaian melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh provinsi. Sementara ini kita melihat adanya suatu kecenderungan dari pihak Bawaslu Kota Probolinggo selalu mengejar apa yang menjadi suatu kewajiban, dan itu menjadi suatu tantangan ke depan untuk menjaga agar kemampuan standar dari para staf pelaksana kita tetap terjaga staminanya. Karena seperti di daerah lain selalu mendapatkan suatu koreksi-koreksi, tapi di Kota Probolinggo alhamdulillah kita bisa memberikan suatu yang terbaik oleh pelaksanaan tugas-tugas itu, sehingga dari Bawaslu Provinsi juga memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Probolinggo. Untuk yang tantangan yang keempat, tampaknya juga perlu kita jadikan perhatian, yaitu adanya integrasi dalam suatu sistem antar unit kerja, antar divisi. Dan juga kita memberi atensi mengapa kok itu perlu ada suatu integrasi, mengingat kita sudah harus fokus juga kepada hal-hal yang sifatnya micromanagement. Micromanage ini menjadikan suatu profil dari Bawaslu Kota Probolinggo itu tampak di luar. Kita memang sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita juga tidak melalaikan apa yang menjadi micromanage. Micromanage ini merupakan suatu hal-hal kecil yang ada, yang menjadi suatu standar dalam pelaksanaan tugas keseharian kita, tapi tidak kita lakukan suatu perhatian khusus. Sebagai contoh misalnya untuk micromanage ini adalah mengenai pendataan keterlambatan dari staf yang hadir di kantor. Pada waktu pelaksanaan itu tentunya sudah ada sistem yang menjadi suatu acuan secara digital untuk melakukan pendataan. Maka mau tidak mau itu yang kita percaya untuk menyelesaikan. Dalam hal ini level pimpinan tentunya kita tidak perlu melakukan suatu pencatatan secara detail, tapi kita sudah lihat aja sistemnya, dan kita sudah harus memberikan penilaian-penilaian dan bagaimana sanksi juga sudah ditetapkan, karena dari pihak Bawaslu sendiri sudah ada standar-standar mengenai pemberian sanksi terkait dengan masalah keterlambatan kehadiran pada saat jam kerja. Saya berharap dengan untuk tantangan ini kita jadikan sebagai suatu momen di mana kita memberi perhatian terhadap micromanage, di mana ini menjadi suatu poin yang penting agar tampak sekali kebermanfaatan Bawaslu untuk masyarakat di Kota Probolinggo. Nah, ini menarik Pak Butut. Berkaitan micromanage, sangat sering sekali saya mendapat di level pimpinan itu masih sering terjadi micromanage. Menurut Pak Butut, apa penyebab dan apa contohnya? Karena terkadang ada juga kondisi kita tahu apa itu micromanage, tapi kita tetap aja melakukannya. Mengenai micromanage ini memang cukup menarik, dan ada dua hal ya, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, dan ada dua hal yang tampaknya perlu juga diberi perhatian. Yang pertama adalah mengenai sistem. Mengenai sistem ini dalam kaitan untuk pelaksanaan tugas, tentunya sebagai seorang pimpinan kita cukup melakukan suatu konfirmasi kepada PIC yang sudah ditetapkan, yang sudah kita tunjuk, sehingga PIC dari pelaksanaan tugas itu yang memberikan suatu konfirmasi kepada kita. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan kita juga untuk melaksanakan evaluasi terhadap ego dari seseorang. Ini menjadi suatu permasalahan apabila ada beberapa orang yang dalam melaksanakan tugasnya merasa dirinya lebih baik daripada orang yang lain. Tentunya sebagai pimpinan kita juga harus mempunyai suatu kemampuan memberikan suatu teladan dan juga memberikan suatu pengarahan-pengarahan dan menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas itu tidak bisa dilaksanakan hanya satu orang, tapi kita bekerja dengan sistem, kita bekerja secara kolaborasi, dan kita bekerja secara tim. Ini yang menjadikan suatu kewajiban bagi kita memberikan motivasi kepada seluruh pihak yang ada di lingkungan kita dalam rangka untuk menguatkan kemampuan kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai penutup, peningkatan kinerja kelembagaan bukanlah proses instan, melainkan upaya berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi yang objektif. Kunci utamanya terletak pada kolaborasi, komitmen, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Dengan kinerja kelembagaan yang baik, kita tidak hanya mampu mencapai target organisasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat Bawaslu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.